I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja. Setelah di awal video kami sajikan preview The Great Ruler episode 31. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Setelah berhasil mendapatkan esensi monster naga es mistik dan kadal api inti bumi, Muchen berencana untuk mengekstraknya agar dapat meningkatkan kekuatannya. Namun esensi kedua monster tingkat surgawi tersebut direbut Jiuyu untuk diserap agar dapat menyempurnakan evolusinya. Karena naga es mistik dan kadal api inti bumi memiliki energi spiritual dingin dan panas, maka energi kedua monster tingkat surgawi tersebut saling bertolak belakang. Sehingga membuat Jiuyu mengalami serangan balik saat menyerap esensi monster kedua binatang spiritual tersebut dan menyebabkan Jiuyu hampir mati. Untung saja Jiuyu memiliki cara agar dapat berhasil menyerap esensi kedua monster tingkat surgawi tersebut, yaitu dengan membuat ikatan garis darah dengan Muchen. Setelah berhasil membuat ikatan garis darah, maka Muchen dan Jiuyu akan saling memiliki kekuatan satu sama lain. Selain itu, mereka berdua juga akan hidup dan mati bersama. Ketika Muchen masih duduk bersila di gunung air terjun untuk menyelesaikan proses ikatan garis darah dengan Jiuyu, 3 orang yang sebelumnya mengejar Muchen juga telah tiba di lokasi tersebut. Ketiga praktisi ranah roh ilahi tahap akhir tersebut adalah Qin Zheng, Xie Guan, dan Wu Hu. Mereka bertiga sangat marah pada Muchen karena telah merebut 2 esensi monster tingkat surgawi. Sehingga mereka langsung menyerang Muchen yang saat ini sedang berada dalam kondisi berkultivasi. Chuqi dan Ye Qingling yang mencoba menghalangi mereka juga langsung dikalahkan karena perbedaan kekuatan mereka cukup besar. Tepat ketika 3 praktisi tahap akhir roh ilahi tersebut akan melancarkan serangan mematikan pada Muchen. Sosok gadis cantik yang merupakan Luoli kekasih Muchen tiba tepat waktu dan langsung membantai kelompok Qin Zheng tersebut. Tapi Luoli tidak membunuh mereka karena masalah ini pasti akan diselesaikan oleh Muchen sendiri. Oleh karena itu, Luoli melarang mereka semua untuk pergi dan harus menunggu sampai Muchen selesai berkultivasi. Karena kekuatan kekasih Muchen ini sangat menakutkan, maka Qin Zheng dan kawan-kawan hanya bisa menuruti perintahnya. Setelah selesai menakuti semua orang, Luoli langsung menghampiri Muchen yang masih duduk bersila dengan tenang di bawah air terjun. Matanya yang seperti kaca berbinar saat dia menatap diam-diam ke wajah yang dikenalnya. Kemudian Luoli mengulurkan tangan rampingnya dan dengan lembut menyentuh wajah Muchen. Senyuman hangat dan lembut perlahan muncul dari sudut bibirnya. Pada saat ini matanya yang tenang dan tenteram tampak dipenuhi cahaya cemerlang. Di langit Xie Guan, Qin Zheng, Wu Hu, dan yang lainnya memperhatikan tindakan intim Luoli dan hati mereka langsung tenggelam. Dilihat dari perlakuan Luoli pada Muchen, hal itu membuktikan bahwa hubungan mereka berdua bukan hanya sekedar teman saja. Sekitar setengah jam kemudian, Muchen perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Namun tak lama kemudian wajahnya langsung membeku saat dia menatap gadis berpakaian hitam yang sedang tersenyum padanya dengan bibir merahnya. Melihat pujaan hati yang sudah lama berpisah, Muchen merasa senang dan langsung memeluk gadis cantik seputih salju di bawah tatapan iri semua orang yang hadir. Saat ini Muchen dan Luoli saling meluapkan kerinduannya dan mengingat semua kenangan ketika di jalan spiritual. Setelah puas berpelukan, Muchen segera tersadarkan kalau ada banyak orang yang telah menyaksikan adegan romantis mereka berdua. Akhirnya Muchen memahami apa yang telah terjadi dan mengetahui kalau Luoli sengaja meninggalkan kelompok Xie Guan untuk dia atasi sendiri. Muchen sendiri kini telah menerobos ke ranah roh ilahi tahap menengah setelah berhasil menyerap 2 esensi monster tingkat surgawi bersama Jiuyu.
Tapi Xie Guan dan yang lainnya masih meremehkan kekuatan Mu Chen karena Xie Guan dan dua orang yang mengejar Mu Chen sebelumnya berada di tahap akhir roh ilahi. Menghadapi kesombongan Xie Guan CS, Mu Chen langsung menantang mereka bertiga sekaligus. Mu Chen memberikan tantangan pada Xie Guan dan dua orang lainnya, jika mereka bisa memblokir satu serangan Mu Chen, maka Mu Chen akan melupakan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Tapi jika mereka bertiga tidak mampu menahan serangan Mu Chen, maka mereka bertiga harus menyerahkan simbol mereka. Xie Guan dan dua orang lainnya dengan sombong menerima tantangan Mu Chen tersebut. Tidak menunggu lama, Mu Chen langsung mengaktifkan 40 segel spiritual yang langsung membuat Xie Guan terkejut. Karena formasi spiritual dengan jumlah segel tersebut bisa menjadi ancaman bagi praktisi tahap akhir roh ilahi. Ekspresi Xie Guan dan yang lainnya berubah menjadi sangat serius. Ekspresi penuh penghinaan yang awalnya mereka miliki akhirnya memudar setelah melihat formasi spiritual yang disusun oleh Mu Chen. Mu Chen langsung mengaktifkan formasi naga gajah yang dengan kejam menghantam tubuh Xie Guan CS. Meskipun mereka bertiga sudah menyerang Mu Chen bersama-sama, tetap saja serangan gabungan mereka tidak mampu memblokir energi spiritual yang kuat dari formasi naga gajah milik Mu Chen. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Xie Guan CS mau tidak mau harus mengakui kekuatan Mu Chen, sehingga mereka bertiga langsung menyerahkan simbol di dahi mereka kepada Mu Chen, dan membuat Mu Chen memiliki simbol peringkat 7. Melihat kekuatan Mu Chen yang mengerikan, para praktisi yang sebelumnya ingin merebut esensi monster dari Mu Chen memilih untuk pergi. Sedangkan kelompok Mu Chen langsung kembali ke perkemahan klan Ye setelah bagi-bagi harta karun. Kecantikan Luoli membuat Moling dan kaum pria lainnya menjadi terpana, karena pesona kekasih Mu Chen itu sangat berbeda dengan gadis cantik konvensional pada umumnya. Sehingga Moling merasa iri pada Mu Chen, karena dia bisa mendapatkan kecantikan dan keindahan bagaikan bidadari yang turun dari kayangan. Saat langit malam menyelimuti mereka, api unggun muncul di dalam perkemahan membuatnya menjadi sangat hidup. Di sudut perkemahan, Mu Chen dan Luoli sedang duduk berduaan di samping api unggun. Meskipun tatapan akan terus diarahkan pada mereka secara diam-diam, namun Mu Chen dan Luoli tidak menghiraukannya. Luoli mengatakan pada Mu Chen kalau Yang Hong, Xi Jingtian, dan Xi Hao yang merupakan musuhnya di jalan spiritual juga berada di Akademi Beichang. Lantas hal itu membuat Mu Chen bersemangat karena Mu Chen bisa menyelesaikan masalah antara mereka sewaktu di jalan spiritual. Setelah mengobrol cukup lama dan mengenang masa-masa di jalan spiritual, Mu Chen dan Luoli kembali berpelukan untuk mengobati kerinduan mereka. Keesokan harinya klan Ye dibantu Mu Chen dan Luoli berburu binatang spiritual agar bisa meningkatkan peringkat simbol para anggota klan Ye. Setelah itu Mu Chen dan klan Ye bergegas pergi menuju ke pusat dunia Beichang untuk berkumpul dengan para calon murid Akademi Beichang lainnya. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Jumat jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler The Great Ruler episode 31 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.